Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Oke, masih semangat ya. Kita kembali belajar PAI. Untuk hari ini kita akan belajar PAI tentang keberagaman. Tapi yang akan kita pelajari adalah menghafal ayat Al-Quran tentang keberagaman. Ayatnya ada berapa? Ada berapa? 2. Yang pertama surat Al-Imran. Yang kedua surat Al-Baqarah. Tapi cuma satu ayat, ayat 64 dan ayat 256. Sebelum pembelajaran kita awali dengan doa. Silahkan KM pimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita mulai. Alamin. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menghafal ayat Al-Quran ya. Nah, kenapa kita harus menghafal ayat Al-Quran? Karena ayat Al-Quran ini adalah pedoman hidup sebagai umat Islam. Nah, kalian tahu nggak, kalau orang yang sudah menghafal Al-Quran itu, apalagi anak-anak itu nanti di akhirat kelak ketika sudah kita menuju ke surga, nanti kita akan memberikan mahkota kepada orang tua kita. Kenapa? Karena kita sebagai penghafal Al-Quran. Nah, siapa yang ingin memberikan mahkota kepada orang tuanya? Oke. Karena pengen memberikan mahkota, berarti kita harus menghafal Al-Quran. Nah, seperti biasa, kita akan awali dulu dengan literasi Al-Quran, membaca juz 30. Sekarang kita akan baca surat Al-Ikhlas. 1, 2, 3. Bismillah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, kita analisis tajwidnya. Qul huwallah. Allah tafhim, tebal ya. Ahad, memantul. Allah. Allah tafhim, karena dibaca tebal. Hus, alif lam apa ini? Samsiah. Kufuwan, tanwin bertemu dengan hamzah. Izhar. Ahad, memantul. Qala. Oke. Lebih dipelajari lagi tajwidnya ya, biar lebih paham. Selanjutnya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang akan kita pelajari yang pertama, menghafal surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Yang kedua, membiasakan menghafal Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Nah, sekarang kita akan menghafal, setelah itu kalian akan membiasakan menghafalnya juga di rumah atau memurojaah. Sebelum ke pembelajaran, coba kita absen dulu ya. Nakula ada? Oke. Ajhar? Oke. Nah, Pak Yopi punya pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian hadapi atau tantangan apa yang kalian dapatkan ketika menghafal Al-Quran? Ajhar? Rumit. Ada lagi? Awas? Oke, coba Nakula. Oh, ayatnya panjang. Oke. Kirana? Belum lancar. Oke. Jadi ada beberapa tantangan ya, beberapa tantangan yang sudah kalian hadapi dalam menghafal Al-Quran. Nah, kalau ada tantangan, berarti selanjutnya karena kalian mendapatkan tantangan, jadi mengapa kalian harus menghafal Al-Quran? Meskipun ada tantangan. Nah, kenapa harus menghafal Al-Quran kita? Supaya lancar. Terus karena tadi apa? Al-Quran adalah pedoman hidup. Kalian umat Islam pedoman hidupnya apa? Al-Quran. Berarti harus kalian baca, harus kalian
menghafalkan. Oke. Terus perasaan kalian bagaimana kalau kalian sudah berhasil menghafal Al-Qur'an? Asik bisa. Apalagi? Rafli perasaannya? Senang. Pak senang. Ada lagi? Perasaannya apa, Geisan? Bahagia enggak kalau sudah bisa? Bahagia kan? Jadi nanti alhamdulillah udah bisa menghafal ayat Al-Qur'an, bisa dipakai buat sholat, bisa kalau jadi imam baca surat tersebut ya. Dalam menghafal itu ada metode. Nah, metode yang akan kita gunakan dalam menghafal sekarang ini disebut kartu hafalan atau flashcard. Kartu hafalan ini adalah strategi yang menggunakan media kartu dalam pembelajaran. Kartu hafalan ini berperan sebagai motivator dan fasilitator. Metode kartu hafalan merupakan kegiatan kolaboratif. Ini contoh kartu hafalannya seperti ini. Nanti kalian akan memegang satu orang satu untuk dihafalkan. Nah, ini juga metode dari yang akan kalian gunakan, yaitu kartu hafalan atau flashcard. Nanti dibagi-bagi ini. Yang surat Ali Imran itu nanti dalam satu ayat dibagi ke dalam 4 bagian. Ada bagian 1, 2, 3, dan 4. Nanti satu orang menghafalkan satu bagian dahulu. Setelah hafal, lanjut ke bagian yang lainnya. Cuman hari ini kita akan menghafalkan satu orang satu bagian saja. Ya. Jadi biar tidak terlalu banyak. Ali Imran, Al-Baqarah juga sama dibagi 4. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Nah, karena kan minggu sebelumnya sudah Pak Yupe tes nih. Ada berapa orang yang sudah lancar membaca Al-Quran, ada yang belum, dan ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, Pak Yupe bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 1 nanti menghafalkan satu bagian ayat Al-Quran beserta artinya. Yang kelompok 2 cukup ayat Al-Qurannya saja. Kelompok 3 cukup artinya saja. Nah, sekarang Pak Yupi bagikan dulu bagian yang harus kalian hafal. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1. Sekarang kelompok 2 surat Ali Imran ya. 1, 2, 3, 4. Dan kelompok 3 arti dari surat Ali Imran. Bagian 1, bagian 2, 3, dan 4. Oke. Boleh mulai coba dibaca dan dihafalkan. Waktunya ada 30 menit. Silahkan dimulai dari sekarang. Nanti kalau sudah hafal satu bagian, boleh dites dengan teman sekelompoknya ya. Tolong dicek bacaan saya betul atau tidak gitu ya. Sama yang kelompok 2 juga sama, kelompok 3 juga sama ya. Waktunya masih lama, tenang. Kalau dirasa sudah hafal, boleh dites ke temannya. Saling mengetes dengan teman di sebelahnya. Sudah, Ajat? Coba. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Udah hafal belum? Nggak bisa? Coba. Ini. Famai yakfur. Siapa yang benar kepada takdir dan beriman kepada Oke. Pak, belum. Anita? Coba. Bil. Pus. Pisok. Pisok. Artinya? sungguh telah Berpegang.
Oke, putus. Coba. Kira. Artinya? Oke, coba dihafalkan lagi nanti presentasi ke depan. Verda? Nggak apa-apa, ayo. Terus? Tidak Artinya? ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh? Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Oke. Udah? Udah apa? Kaila coba. Ini. Coba. Baik. Nak. Illau. Wala. Nush. Rika. Bihi. Syai. Udah. Apa lagi? Oke, Najwa. Ta'a. Oke. Aku. Oke. Ayo, apa antara kami dan kamu, kita tidak menyembah selain, kita tidak mempersekutukannya dengan. Oke, paling lagi dikit lagi. Kirana. Oke, Kishan. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Oke. Sok, dihafalkan lagi. Waktunya masih ada 5 menit. Nah, kalau sudah merasa sudah hafal, silahkan dites dengan teman sekelompoknya. Minta dites sebelum nanti maju per kelompok. Waktunya sudah habis. Kita tes hasil hafalan kalian mulai dari kelompok 3. Ya, sini maju semuanya. Nakula, Bayu, Kirana, Gesan. Sesuai urutan. Nakula pertama. Bayu di tengah. Oke. Geser sini, geser sini. Dah. Nakula. Bacakan artinya. Jangan lihat. Katakanlah. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat yang sama. Oke. Bayu. Antara kami dan kamu, yakni kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan dengan suatu apapun. Oke. Kirana. Oke. Gesan. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang muslim. Oke. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Boleh duduk lagi. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Satu, Najwa sini. Kaila, Rapli, Awais. Najwa, baca.
Qul ya ayyuhal Ahlal kitab. ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in Oke. Kaila? bainakum Wa bainakum wa bainakum alla ala na'budu la illau illallahi wa la musyrika musyrika bihi bihi syai'. syai'an Oke, tinggal dihafalkan lagi. Ini Rapli. Walayat walayat hidu yattakhida walayat tahiya ba ba'duna hmm. ba'dzun arbabam min dunillah. Oke. Fawaz. Fa'ing. Wa in tawallau law fa'ulus hadu bi anna muslimin. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan duduk lagi. Sekarang kelompok 1 yang menghafalkan ayat Al-Quran dengan terjemahannya. Ajhar, Ferda, Nafisa, Anita, sama Pera. Sekarang yang pertama dulu. Ajhar. Ayat Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Artinya? Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Oke, Ferda. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Artinya? Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Oke. Sekarang Nafisa, Famai. Artinya? Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah. Oke. Fakadisam saka bil urwatil. Uskolang pisomalaha. Artinya? Sungguh? Sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Oke. Terakhir, Vera. Artinya? Allah Maha mengetahui. mendengar. Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh duduk lagi. Oke. Semuanya sebagian besar sudah mampu menghafal ya. Hanya tinggal lebih dirajinkan lagi. Untuk semua kelompok kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Jempol kanan. Jempol kiri. Salut. Oke. Nah, alhamdulillah pembelajaran menghafal hari ini sudah banyak yang mencapai target ya, sudah bisa menghafal ya. Nah, sekarang coba buka buku tulis kalian. Sekarang tulis. Pertama, bagaimana perasaan kalian setelah berhasil menghafal? Apakah senang, sedih? Perasaan saya setelah berhasil menghafal sangat senang karena apa misalnya. Yang pertama itu saya tulis. Perasaan kalian ketika sudah berhasil menghafal seperti apa? Sudah? Sekarang yang kedua, tantangan apa yang kalian hadapi ketika menghafal? Pak, di sebelah sekolahnya ada motor berisik, jadi saya nggak fokus misalnya. Atau, Pak, saya bacanya belum lancar, jadi susah menghafalnya. Atau Pak, teman saya mengganggu terus misalnya. Misalnya kalau diganggu sama temannya. Tantangan itu sesuatu yang membuat kalian jadi susah dalam menghafal. Atau bisa dari diri kalian sendiri, Pak, sayanya males. Misalnya itu juga tantangan kan. Sudah?
Sudah ya? Oke, sekarang coba Fawaz bacakan. Yang pertama, kamu jawabannya apa? Senang karena bisa menghafal dengan singkat. Oke, bisa menghafal dengan singkat atau cepat. Yang kedua? Ayatnya panjang-panjang dan ada yang mengganggu. Oke, ayatnya panjang terus tambangnya berarti Turapli mengganggu ketika menghafal, jadi susah. Gaisan apa? Nomor 1, kamu jawabannya? Sangat senang karena bisa menghafal dengan benar. Terus yang kedua, tantangannya apa? Oke, karena di sebelah ini jalan ya, jadi ada suara kendaraan yang membuat Gaisan tidak fokus. Sekarang coba, Nafisa apa nomor 1 jawabannya? Senang karena bisa menghafal ya dalam waktu yang singkat. Yang kedua, yang membuatnya susah itu rata-rata karena ayatnya sangat panjang. Makanya bisa dibagi seperti ini. Kalian kalau menghafal di rumah, kalau ada ayat yang panjang dibagi jadi 4 bagian atau jadi 5 bagian. Biar kalian tidak merasa, waduh ayatnya panjang jadi malas, akhirnya nggak jadi menghafal ya. Nah berarti perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini seperti apa? Senang tidak? Senang. Oke, hari ini yang kita pelajari adalah cara menghafal Al-Quran. Menggunakan apa yang kalian pegang tadi namanya? Kartu hafalan atau flashcard namanya ya. Kartu hafalan atau flashcard. Nah, oke. Nah, di sini Pak Yopi ingin menegaskan kembali, kalian itu harus mau dan harus rajin dalam menghafal Al-Quran. Jangan malas-malasan. Ya, karena Al-Quran itu seperti yang dikatakan Nakula tadi sebagai pedoman hidup. Kalau pedoman hidup berarti harus dibaca dan juga dihafal. Ya, kalian harus semangat ya, jangan merasa aku belum mampu menghafal Al-Quran, baca aja masih belum lancar, jadi aku nggak mau menghafal Al-Quran. Jangan seperti itu, justru itu harus jadi motivasi. Hari ini aku belum bisa menghafal dengan benar, besok harus lebih baik lagi, harus lebih baik lagi ke depannya ya. Paham? Oke, baik. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Seperti biasa, sebelum ditutup, kita akan mengadakan tes akhir dulu ya. Silahkan dijawab. Identitasnya diisi ya, nama kaliannya diisi. Nama dan kelasnya diisi. Oke, waktunya sudah habis. Kumpulkan lagi. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Jangan lupa salam buat orang tua kalian dari Pak Yopi. Anak-anaknya pada pinter gitu, sudah bisa menghafal Al-Quran dengan baik ya. Baik, kita akhiri. Sebelum diakhiri, silakan KM pimpin doa sebelum pulang. Duduk siap. Terima kasih yang sudah memimpin doa. Pak Yopi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.